mahasiswa, kembali lagi di sini bersama aku Feby, karena tadi bersama Kak Malik telah berbincang mengenai beberapa UKM yang ada di Universitas Islam Malang. Oke, saat ini kita akan berbicara mengenai UKM yang bergerak dalam bidang kesenian. Oke, bagi sobat mahasiswa jangan lupa untuk terus menonton video ini sampai akhir karena nantinya kita akan mengulik sebuah pembicaraan yang sangat menarik. Oke, langsung saja. Karena pertama ada dari kakak dari UKM Seni Melati, kemudian ada dari PSMBA, kemudian juga ada dari UKM Teater dan UKM Musik Gaung. Oke, langsung saja silakan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Salsa dari UKM Seni Tari Melati Sekarlangit. Halo teman-teman semua, saya Asril Susanto dari UKM Paduan Suara Mahasiswa Bunga Alma Mater Universitas Islam Malang. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Sigit Nugroho. Saya dari UKM Komunitas Teater Unisma. Halo, perkenalkan nama saya Tekari Mandur Hakim. Saya dari UKM Musik Gaung 193. Oke, jadi kali ini aku bersama dengan Kak Salsa, kemudian Kak Asrul, dan Kak Sigit, dan Kak Tegar. Jadi gini Kak, kita mau berbincang-bincang mengenai UKM yang ada di Universitas Islam Malang, khususnya dalam bidang kesenian begitu ya Kak. Karena banyak sekali di UKM ini sendiri tuh bergerak dalam berbagai macam. Kemudian ada tari, ada yang bergerak dalam musik pun juga tidak hanya bergerak dalam satu aja gitu ya Kak. Mungkin kakak-kakak di sini bisa menjelaskan tuh UKM tari itu seperti apa, kemudian bergerak dalam bidang apa begitu. Silakan Kak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UKM Seni Tari Melati Sekarlangit. Di UKM Seni Tari Melati Sekarlangit sendiri kita ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang tari tradisional, yang kedua ada bidang modern. Di bidang modern sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tari K-pop dan juga tari hip-hop. Nggak cuma itu aja, di kita juga mempelajari kesenian tari internasional gitu kan. Jadi tidak hanya mempelajari dalam satu tari, tetapi juga ada banyak genrenya begitu ya Kak? Ya, betul sekali. Wow, luar biasa sekali. Jadi bagi sobat mahasiswa, bagi teman-teman mahasiswa baru yang tertarik dalam bidang tari, bisa mengikuti di UKM Tari gitu ya Kak. Nah, untuk di UKM Tari ini sendiri itu apa aja sih Kak program yang telah dilakukan dan mungkin ada program tahunan begitu ya yang telah berjalan selama beberapa kali begitu? Baik, terima kasih. Di UKM Tari sendiri kita ada program latihan rutin yang selalu dilaksanakan dengan pelatih-pelatih yang profesional. Jadi kalian gak perlu ragu untuk join di UKM kita karena di situ kalian bisa mengasah bakat kalian di bidang menari tradisional, K-pop maupun modern dengan adanya pelatih profesional tersebut. Dan juga di UKM Tari sendiri ada beauty class, ada workshop kebudayaan, dan program-program lain yang mendukung dari UKM Tari sendiri. Oke, jadi tidak hanya bagaimana cara menari dan bagaimana kita untuk performance yang sangat luar biasa, tapi juga dari look kita juga udah bisa ditata begitu ya Kak di UKM Tari. Luar biasa sekali, jadi banyak pembekalan mulai dari beauty class, workshop, dan banyak lagi gitu ya Kak. Oke, mungkin pastinya banyak sekali prestasi dari UKM Tari. Boleh nih di-spill ke teman-teman supaya teman-teman semuanya bisa tahu nih di UKM Tari itu ada apa aja sih kalau aku join di UKM Tari itu gitu. Di UKM Tari sendiri ada beberapa prestasi yang udah kita capai. Kita juga pernah juara 2 dalam lomba tari tradisional se-Jawa Bali. Terus kita juga menjadi juara K-pop, juara favorit pada acara yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mampir ke UKM kita untuk menggali informasi yang lebih lanjut. Oke, jadi tidak hanya belajar tari tradisional saja, tetapi juga tari modern begitu dikembangkan gitu ya Kak, dengan mengikuti berbagai kompetisi di luar begitu ya Kak, tidak hanya tingkat regional tetapi juga nasional begitu ya Kak, luar biasa sekali. Oke, mungkin kita bergeser ke kakak dari UKM PSMBA Bunga Alma Mater gitu ya Kak. Oke, mungkin bisa dijelasin nih Kak Asrul mengenai apa sih UKM PSMBA itu agar teman-teman bisa mengetahui apa sih UKM PSMBA dan bagaimana nantinya jika bergabung di UKM PSMBA begitu. Oke, UKM PSMBA atau yang bisa disebut lengkapnya adalah
Unit Kreativitas Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Bunga Alma Mater Universitas Islam Malang itu bergerak pada bidang musik, terutama musik paduan suara. Tidak hanya itu, kita juga bergerak di bidang banyak hal, kayak contohnya kita memainkan musiknya, bukan paduan suaranya. Bisa bahkan ada yang menjadi arranger dan konduktor dan sebagainya. Tidak hanya itu, kita juga fokus pada keadministrasian organisasi, tidak hanya bernyanyi dan tidak hanya berlatih saja. Kita juga ada dua fokus, yaitu adalah musik atau seni, dan kita juga fokus pada administrasi organisasi seperti itu. Oke, jadi tidak hanya berfokus pada paduan suara atau bernyanyi saja, tetapi juga bagaimana kita melatih skill di administrasi di dalam organisasi begitu ya Kak. Kemudian di UKM PSMBA ini sendiri juga banyak prestasi yang telah ditorehkan begitu ya Kak. Dan di UKM PSMBA ini sendiri tidak bagaimana melulu tentang bernyanyi saja, tetapi juga bagaimana cara memainkan musik dan lain sebagainya begitu ya Kak. Oke, mungkin bisa dijelasin Kak, program apa sih yang telah dilakukan atau secara terus-menerus di tahun begitu? Oke, mungkin sedikit saya jelaskan budaya di kami, di PSMBA. Budaya di kami itu mungkin lebih fokus ke lomba. Namun prosesnya tidak hanya latihan saja. Ya memang lebih fokus ke latihan, tapi di dalam prosesnya mungkin ada manajemen konflik dan gimana kita membaca partitur, dan dari semua prosesnya kita berhasil pada 3 tahun terakhir ini kita menjuarai di internasional, kompetisi-kompetisi internasional. Pertama adalah di Bali, BIJF, Bali International Choir Festival. Kedua adalah Singapore Choir Festival. Ketiga, Internasional Bandung Choral Festival. Dan pada tahun ini kita akan menuju ke Malaysia pada bulan November. Nah, pada prosesnya kita hampir setiap hari latihan dengan dinamikanya yang ada, dengan naik turunnya, dan kita berlatih di Unisma jelas, dan dengan pelatih profesional. Dan tidak hanya berlatih tentang musikal, kita juga berlatih gimana sih cara mengelola organisasi, gimana sih cara prosedurnya berlatih, dan gimana sih cara mengantisipasi naik turunnya vokalis, mungkin penerapan manajemen emosi seperti mungkin ada 3 kategori kayak agresif, pasif, dan solutif. Itu yang tidak kita temukan di dunia perkuliahan. Jadi mungkin kita bisa menemukan itu di organisasi-organisasi kita, tidak hanya organisasi paduan suara saja seperti itu. Oke, jadi mungkin teman-teman mahasiswa baru yang punya skill dalam bidang bernyanyi bisa bergabung di UKM PSMBA begitu ya Kak, karena nantinya juga akan diajari bagaimana mengenai pengelolaan emosi, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan performance yang sangat luar biasa begitu ya Kak. Oke, dari beberapa prestasi yang telah ditorehkan tadi, yang telah Kakak sebutkan, mungkin bisa diceritakan nih Kak salah satunya, dan bagaimana acara tersebut terselenggara begitu, bagaimana persiapannya, kemudian bagaimana bisa mendapatkan juara di acara tersebut. Baik, mungkin sedikit saja dari POV. Pertama, ada 2 POV dari penyelenggara dan vokalis. Untuk menjadi vokalis pada sebuah lomba, kita persiapkan jauh-jauh hari, maksimal itu 4 bulan sebelum hari perlombaan. Pertama, open recruitment vokalis baru. Kita tes dulu jenis suaranya apa, dan kita hari pertama kita latihan adalah bagaimana cara kita membaca sebuah partitur. Dan partitur itu ada banyak jenis-jenis lagunya, ada folklore, mix, bahkan ada masa-masanya juga ada. Ada lagu zaman Renaissance, ada arranger baru, dan bahkan kita bisa belajar bahasa-bahasa asing kayak bahasa Roma, Itali, bahasa-bahasa seperti itu. Bahkan kita juga tidak lupa mengenalkan cara gimana kita membaca atau mengolah lagu yang dari bahasa kita sendiri, daerah-daerah yang mungkin tidak pernah didengarkan oleh teman-teman. Dan pada prosesnya tidak hanya latihan saja, memang fokusnya kita ada latihan, namun ada proksus-proksus lain kayak keislaman,
terus menggambar. Oh, kok ada menggambar sih Kak? Mungkin kita memvisualisasikan lagu dalam bentuk gambaran. Jadi teman-teman bisa menggambarkan arti lagu itu dalam sebuah gambaran. Dan jelas pasti ada dinamikanya di saat latihan, ada naik turunnya, ada suka dukanya, bahkan ada yang gugur di tengah jalan. Mungkin seperti itu sih. Dan pada akhirnya nanti kita akan berangkat menuju lokasi, kita menyelenggarakan dan mengikuti sebuah kompetisi dengan segala prosesnya, dengan segala kompetitor yang ada, mungkin tidak hanya dari Indonesia, dari berbagai mancanegara, contohnya Singapura, China, dan lebih banyak lagi. Dan kita bisa berproses jadi satu tim untuk berjuang bersama melawan kompetitor-kompetitor seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin sedikit saja seperti itu. Oke, jadi di balik pencapaian sangat luar biasa itu pastinya akan ada proses yang juga tidak mudah begitu ya Kak, karena tadi juga banyak hal-hal baru yang didapatkan selama mengikuti perlombaan itu sendiri ya. Oke, mungkin bergeser ke Kak Sigit. Oke, dari UKM Teater begitu ya Kak. Mungkin Kak Sigit bisa memperjelaskan nih ke sobat mahasiswa agar mengetahui apa sih UKM Teater itu, di dalamnya itu ada apa aja, terus kemudian nanti aku untuk berjoin di UKM Teater itu apa aja yang dilakuin gitu Kak. Oke, untuk UKM Komunitas Teater sendiri itu dibentuk karena tuntutan dari 9 sanggar per fakultas yang ada di Unisma. Jadi kita menaungi 9 sanggar itu semua di bidang seni, khususnya teater. Lalu kalau untuk tempatnya ada di lantai 2, paling pojok sendiri, itu buka 24 jam. Seperti itu. Terus di dalam UKM Komunitas Teater, kita fokusnya tentu saja dalam pementasan pertunjukan teater. Terus kalau kalian nanti masuk dalam UKM Komunitas Teater, ya tentunya nanti dalamnya kita akan latihan. Dalamnya juga berisi nanti kita dikasih materi tentang penyutradaraan, keaktoran, kepenulisan naskah, artistik, dan masih banyak lagi. Tentunya masih dalam lingkup bidang kesenian teater, seperti itu. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin bergabung atau mempunyai passion dalam bidang teater bisa ikut dalam UKM Teater gitu ya Kak. Jadi di UKM Teater itu sendiri banyak sekali skill yang diperoleh gitu ya Kak. Jadi mulai dari bagaimana melakukan dalam hal teater begitu ya Kak. Iya, juga yang sekarang lagi booming kan, yang lagi sering dibahaskan masalah mental bagi anak-anak sekarang kan. Betul banget. Tentunya UKM Komunitas Teater sendiri itu bisa mengobati kesehatan mental kalian mungkin yang kurang atau gimana, tentunya dengan cara berekspresi melalui pementasan teater kayak gitu. Oke, jadi banyak sekali potensi yang telah dikembangkan di UKM Teater itu sendiri ya Kak. Nah kemudian apa aja sih Kak program yang telah dicanangkan di UKM Teater itu sendiri, mungkin dari program besar mungkin Kak? Kalau program besarnya mungkin kita itu ada pentas keliling, tentunya keliling Jawa Timur dulu, tapi kepinginnya sih bisa keliling Indonesia ataupun dunia ya kan. Terus kalau untuk program tahunannya tentunya kita untuk anggota baru pastinya ada pentas studi, itu pentas di mana anggota baru itu pentas pertama. Setelah pentas pertama baru nanti ada pementasan selanjutnya, dan program yang paling besar adalah pentas keliling itu. Untuk di pentas keliling itu sendiri Kak, nah di pentas keliling sendiri itu berarti dari UKM Teater itu menampilkan sebuah pementasan begitu ya dari masing-masing daerah yang ada di Jawa Timur ya, begitu betul. Ya. Kemarin kita baru saja pentas di Madura sama di Jombang. Jadi dengan banyak audiens yang telah melihat begitu ya Kak, dengan masing-masing penampilan yang berbeda di masing-masing daerah begitu ya Kak. Oh, sangat luar biasa sekali ya sobat mahasiswa, karena tidak hanya menampilkan di Universitas Islam Malang saja tetapi juga hingga di lingkup nasional begitu ya Kak. Oke, mungkin bisa dijelasin Kak, kalau bergabung di UKM Teater ini sendiri, prestasi apa sih yang telah diperoleh dari UKM Teater agar sobat mahasiswa lebih giat lagi untuk untuk bergabung di UKM Teater? Ya, kalau untuk prestasi karena kita fokusnya kan di pementasan ya, kita mungkin belum fokus di lomba. Jadi prestasinya mungkin kita pernah pentas di
Jogja sama di Solo di kampus ISI itu. Kita pernah pentas di sana bareng-bareng, dan tentunya 9 sanggar yang ada di Unisma itu nanti diajak semua. Kayak Jadi gitu. untuk di kampus itu sendiri itu kolaps begitu ya Kak? Ya, kolaps masing-masing fakultas. Jadi tidak hanya kolaps dengan BSO yang ada di Univ, tetapi juga di luar kampus begitu Ya, ya Kak? betul. Pastinya sangat banyak pengalaman yang diperoleh di UKM Teater begitu ya Kak? Ya, Oke, mungkin bagi teman-teman yang berminat di UKM Teater bisa langsung ikut di UKM Teater gitu ya. Oke, mungkin kita bergeser ke Kak Tegar. Oke, Kak Tegar dari UKM Musik. Oke, bisa memperjelaskan nih Kak ke sobat mahasiswa apa sih UKM Musik itu dan bagaimana program apa aja yang telah dilakukan di UKM Musik itu sendiri? UKM Musik Gaung nih, 193 adalah sebuah organisasi musik yang ada di Unisma. Itu kita nggak hanya fokus pada musik, Betul. kita juga ada berfokus di organisasi musik dan event organizer gitu. Mungkin kita di UKM Musik Gaung untuk kesehariannya kita juga ada latihan rutin. Sama mungkin teman-teman yang mempunyai karya-karya yang mungkin masih disimpan di pikirannya sendiri atau belum dikeluarkan atau belum membuat suatu band, teman bisa gabung di Gaung untuk melakukan karya-karyanya. Betul banget. Itu sih Kak. Karena sayang banget ya Kak, kalau misalkan kita punya potensi tapi tidak dikembangkan itu juga sangat tidak baik begitu ya Kak. Jadi mending kita kembangkan dengan mengikuti di UKM Seni Musik begitu ya. Dan di UKM Musik ini sendiri pastinya banyak sekali pembekalan yang telah dilakukan kepada mahasiswa yang join di UKM Musik. Nah itu programnya apa aja sih Kak? Untuk program mungkin dalam waktu terakhir ini ya, Betul. kemarin kita baru saja menggelar konser musik di acara GBR Natalis UKM Musik Gaung. Yang kemarin itu buat performernya kita ada dari relasi UKM Musik Semalang, sama kemarin itu ada performer dari relasi UKM Musik dari Surabaya, juga dari band-band lokal Malang sendiri ya. Sama juga itu kemarin ada headliner kita kebetulan band reggae lokal dari Malang sendiri ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita kembali lagi, kita sebagai mahasiswa gitu ya Kak, juga harus mendukung dalam perkembangan ekonomi kreatif gitu ya Kak, khususnya dalam bidang musik begitu ya. Karena di Kota Malang sendiri juga banyak orang yang bisa mengembangkan dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa di bidang musik begitu ya Kak. Nah untuk penampilannya sendiri dengan UKM dari fakultas lain dan univ lain itu berarti dalam bentuk kolaps begitu ya Kak? Iya, mereka datang sebagai talent kita sih Kak di Oh, talent. konser musik GBR itu. Sama mungkin nanti yang bakal ada selanjutnya ini, nanti ada event namanya Welcome Apa, itu juga event musik competition sih untuk mahasiswa baru Universitas Islam Malang. Kalau waktu tahun lalu itu kita ngadain singing competition. Itu pesertanya ya dari mahasiswa baru Unisma semester 1, juga mungkin ada kita memberi kesempatan dari mahasiswa Unisma semester 3 yang mungkin di tahun lalu itu masih belum tahu infonya atau gimana Pak, masih belum sempat gitu sih Kak. Nanti rencananya ini antara bulan 10-11. Oh gitu. Jadi tidak hanya berarti untuk lombanya itu sendiri apakah ditujukan kepada secara umum mahasiswa atau kepada anggotanya begitu Kak? Secara umum. Mahasiswa baru. Oh mahasiswa baru, oke. Jadi mungkin bagi teman-teman karena ikut di dalam UKM itu sendiri kan juga kita harus melalui atau minimal semester berapa gitu ya Kak untuk mengikuti di beberapa UKM gitu ya. Nah jadi bagi teman-teman yang berminat dalam bidang musik bisa ikut dalam kompetisinya begitu ya Kak, dan mungkin bisa mengembangkan dalam mengikuti UKM di UKM musik gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin dari Kak Salsa kita bergeser lagi ke Kak Salsa, bisa
memberikan penjelasan nih kepada teman-teman bagaimana sih, kenapa sih aku harus memilih UKM Seni Melati Sekar Langit untuk menjadi UKM dalam mengembangkan potensiku di Universitas Islam Malang. Baik, kepada teman-teman maba, jangan lupa ikut join ke UKM Seni Tari Melati Sekar Langit karena di situ kalian bisa mengembangkan bakat kalian di bidang seni tari. Jadi kalian jangan ragu-ragu, kalian jangan malu-malu. Kita semua belajar, kita semua berkarya di UKM Seni Tari Melati Sekar Langit. Gak hanya itu, di UKM Seni Tari Melati Sekar Langit juga akan kita semua diajarkan bagaimana cara berorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, yuk join ke UKM Seni Tari Melati Sekar Langit. Oke, luar biasa sekali. Oke teman-teman, jangan lupa untuk bergabung di UKM Seni Melati Sekar Langit jika teman-teman mempunyai passion dalam bidang tari begitu ya. Oke, mungkin dari next ke Asrul, bagaimana, kenapa sih teman-teman harus memilih UKM PSMBA untuk menjadi tempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki teman-teman mahasiswa baru? Baik teman-teman, untuk bergabung bersama kami tidak harus teman-teman bisa bernyanyi, tidak. Kita bisa belajar bareng-bareng dari nol dan kita bisa menjadi keluarga bareng, gimana caranya menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Dan kita bisa belajar apapun itu yang bisa kita pelajari karena UKM kami sangatlah kompleks, tidak hanya musik saja. Kita juga organisasi, terus musik, dan keislaman semuanya ada bersama kami. Cara joinnya adalah silakan kunjungi Instagram kami atau bisa kunjungi UKM kami di Sekretariatan lantai 2 gedung UKM Universitas Islam Malang. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Sigit bisa memberikan penjelasan nih kepada mahasiswa baru, alasannya apa sih kenapa harus bergabung menjadi UKM teater? Silakan Kak. Ya, untuk mahasiswa baru, kalian harus bergabung di UKM Komunitas Teater Unisma. Bagi kalian tentunya yang memiliki bakat teater dan bagi kalian yang memiliki masalah dalam kesehatan mental, tentu saja UKM Komunitas Teater berfungsi untuk mengobati kesehatan mental kalian melalui ekspresi-ekspresi yang akan diungkapkan melalui pementasan. Karena sebelum saya bergabung UKM Komunitas Teater itu, saya ini gila sebenarnya. Terus ketika saya bergabung ke UKM Komunitas Teater, saya bisa menjadi waras seperti ini. Dan siapa tahu ketika kalian sudah bergabung ke UKM Komunitas Teater, kalian bisa menjadi Reza Radian selanjutnya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita harus bisa meningkatkan potensi dalam diri kita begitu ya Kak, dengan keluar dari zona nyaman gitu ya Kak, dengan ikut di UKM Teater. Oke, mungkin langsung dari Kak Tegar bisa menjelasin nih ke sobat mahasiswa, apa sih alasan bergabung menjadi bagian dari UKM Musik? Jadi bagi teman-teman mahasiswa baru yang mempunyai minat atau hobi di bidang musik, bisa banget gabung di kita UKM Musik Gaung 193. Silakan teman-teman mengeluarkan karya-karyanya melalui musik atau lagu. Nanti teman-teman bisa merilis karya teman-teman di program kerja kita. Ada album kompilasi yang mungkin udah berjalan selama 3 tahun terakhir ini. Yang pertama itu kalau mungkin teman-teman ingin tahu, Spirit of Change, dan yang kedua New Blood Injection, sama yang ketiga The Diffusion 193. Album itu semua udah rilis di platform digital atau mungkin teman-teman bisa cek di Spotify atau YouTube. Jadi mari gabung, keluarkan karya-karya teman-teman semua. Itu sih. Oke, luar biasa sekali. Jadi ketika kita mempunyai karya tidak hanya dipendam begitu ya Kak, mari kita riliskan bersama di UKM Musik begitu ya. Benar Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak telah share pengalamannya di UKM masing-masing. Semoga teman-teman mahasiswa baru bisa semangat untuk join di masing-masing UKM dalam bidang seni gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mahasiswa baru, jika kalian mempunyai potensi dalam bidang kesenian, bisa mengikuti di teater, kemudian ada di PSMBA, kemudian ada seni tari dan UKM musik. Oke, langsung saja di sini aku Feby pamit undur diri.